Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabilah amma ba'dah. Baik rekan-rekan pengajian Al-Hikam yang saya muliakan, pagi hari ini kita akan membahas hikmah yang ke-8. Karena ini hikmahnya panjang, maka akan langsung kita mulai. Dan hikmah ini bercirikan dengan berbagai taburan istilah-istilah sufistik yang mungkin tidak mudah kita pahami. Oleh karenanya ada beberapa bahasa-bahasa yang sifatnya pemilihan katanya harus kita maknai dan kita mengerti secara maknawiyah, jangan difahami secara harfiah. Mungkin seperti itu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif Ibnu Athaillah As-Sakandari, idza fatahalaka wijhatam minat ta'aruf fala tubali ma'aha an qala amaluk fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhtiha ilaihi wa aina ma tuhtihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Saya terjemahkan. Idza fatahalaka wijhatan minat ta'aruf, manakala Allah membuka bagimu pintu permulaan mengenalnya atau ma'rifat, fala tubali ma'aha, maka jangan engkau hiraukan angkola amaluka, sedikitnya amalmu. Karena fa innahu ma fatahaha laka, Allah tidak akan membukakan bagimu permulaan makrifat illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika, kecuali karena memang dia berkehendak untuk mengenalkannya padamu. Alam ta'lam, apakah engkau tidak tahu, anna ta'arufa huwa muriduhu alaika, bahwa ta'aruf itu adalah Allah yang mendatangkan dan memberikan padamu. Wal a'malu, sedangkan amal-amalmu adalah anta muhdiha ilaihi, persembahan-persembahanmu kepadanya. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika, dan di mana apa yang kau persembahkan baginya dibandingkan dengan apa yang dia berikan dan dia datangkan untukmu, tentu tidak ada artinya. Ini hikmah yang ke-8, cukup panjang sehingga kita perlu pembahasan yang lebih fokus, juga bertaburan dengan beberapa istilah sufistik, sehingga kita harus membuka hati lebih luas, membaca beberapa istilah secara tidak harfiah namun secara maknawiyah. Saya ulangi terjemahannya sembari memberi penjabaran sedikit demi sedikit sebelum nanti akan kita ulas
sejeli yang kita bisa. Idza fatahalaka wijhatam minat ta'aruf, manakala Allah membuka bagimu wijhah. Wijhah itu kan satu sisi, bisa diartikan satu muka, bisa diartikan satu sudut. Minat ta'arufi, dari ta'aruf. Ta'aruf, kalau ada dua orang yang sudah punya perasaan saling suka, ingin mengenal satu sama lain sebelum jadian di akad pernikahan, sering diistilahkan ta'aruf. Ta'aruf, saling mengenal dari dua pihak, calon laki-laki dan calon perempuan. Kalau ta'aruf, mengenal dari satu pihak, mengenalkan diri dari satu pihak, ta'aruf. Nah, jadi ta'aruf adalah Allah memberikan kesempatan kepada seorang hamba untuk makrifat kepadanya, untuk mengenalnya. Makrifat lazimnya diartikan sebagai mengenal, bukan sekedar tahu, bukan sekedar mengetahui, tapi mengenali. Ta'aruf, pengenalan dari dua pihak. Ta'aruf, mengenalkan diri dari satu pihak. Allah bermurah dengan rahmahnya membuka tirai dan hijabmu sehingga engkau punya kesempatan mengenalnya. Itu namanya ta'aruf. Kami mengartikan atau menerjemahkan idza fatahalaka wijhata minat ta'aruf, manakala Allah membuka satu permulaan jalan untuk ta'aruf, untuk makrifat. Karena wijhah itu artinya tadi satu sisi. Ibnu Ajibah mengatakan arti daripada wijhah di sini adalah madkhol, pintu masuk. Jadi kita artikan jalan permulaan, titik murah. Rekan-rekan yang saya muliakan, sehingga bisa kita artikan dan terjemahkan secara lebih lapang seperti ini. Idza fatahalaka wijhatan minat ta'aruf, manakala ada situasi tertentu Allah membuka bagimu kesempatan, suatu jalan permulaan untuk mengenalnya. Tapi mengenalnya itu dari Allah, yang membuka itu Allah. Fala tubali ma'aha angkola amaluka, kala mana kalian punya kesempatan seperti itu, jangan hiraukan sedikitnya amalmu. Beberapa pemahaman, dan ini mayoritas pemahaman, bisa dibaca inkola, bisa dibaca ankola. Saya cenderung ankola. Ankola amaluk, amal baru sedikit, tiba-tiba nur makrifat seakan-akan sudah menghampirinya. Nah, tidak usah heran orang Allah yang berkuasa. Makanya tak usah heran ada seseorang belajar ilmu agamanya belum terlalu lama tapi sudah khusyuk hatinya. Juga jangan heran sudah belajar dari satu tempat ke tempat lain, dari guru ke guru lain bertahun-tahun, tapi belum juga wusul hatinya. Karena
kita sudah memulai idza fataha, Allah yang berkehendak membuka atau tidak membuka. Dan ini yang dijelaskan selanjutnya. Fa innahu, karena sesungguhnya Allah ma fataha laka illa wa huwa yuridu ayata'arrafa ilaika. Allah tidak akan membukakan tirai ma'rifat bagimu kecuali memang Dia yang berkehendak untuk mengenalkannya kepadamu. Alam taklam. Nah, dah titik. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua dari hikmah ini. Alam taklam, apakah engkau tidak tahu anna ta'arufa huwa muriduhu alaika? Ta'aruf itu adalah apa yang didatangkan oleh Allah kepadamu. Tadi kita sudah menyinggung amal kita sedikit. Wal a'malu, sedangkan amal-amalmu adalah anta muhdihi ilaika. Engkau mempersembahkan amal-amalmu untuknya. Kita kan selalu mempersembahkan, menyembah Allah dengan amal-amal kita. Wa aynama tuhdihi ilaihi, dan di mana apa yang engkau persembahkan untuknya, mimma huwa muriduhu alaika, dibandingkan dengan apa yang Dia berikan dan Dia datangkan untukmu. Dibandingkanlah antara amal kita yang pasti sedikit itu dengan karunia Allah, yaitu ta'aruf tadi. Tentu amal kita tidak lagi berarti. Baik, mari kita baca secara lebih jeli, lebih hikmat, dan lebih tarkis lagi. Idza fatahalaka wijhatan minat ta'aruf, ketika Allah membuka bagimu satu jalan permulaan untuk mengenalnya. Idza fatahalaka, manakala, kami mengartikan manakala karena idza itu bisa diartikan tempat, bisa diartikan waktu, ya, bisa diartikan keduanya. Manakala ada situasi, manakala ada satu waktu Allah membuka bagimu suatu permulaan untuk mengenalnya. Fataha, fataha ini artinya adalah membuka, bisa juga diartikan kemenangan. Dalam surat Al-Fatih Allah berfirman, bahkan dalam permulaan ayat surat Al-Fatih, inna fatahna laka fatham mubina. Ahli tafsir mengartikan secara harfiah dan secara kondisi ini adalah kemenangan dari Rasulullah Muhammad SAW dalam Fathu Makkah. Dalam surat yang lain, satu di antara surat Madaniyah di juz 3 yang sering kita ulang-ulang ketika kita sholat, Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath, saat pertolongan dan fathu dari Allah tiba. Nah, jadi bisa diartikan kemenangan, bisa diartikan pertolongan. Dalam dunia tasawuf, ketika Allah membuka suatu pintu makrifat dinamakan futuh. Futuh, ya ini fataha. Siapa yang bisa membuka hati seseorang untuk bisa makrifat? Tentu Dia yang Al-Fatah, Allah yang memfutuhnya, Allah yang membukanya.
wijhatam minat ta'aruf, suatu permulaan untuk ta'aruf. Ta'aruf itu apa? Sudah kita jelaskan tadi. Allah mengenalkan dia kepada seorang hamba. Mohon maaf kasarnya, jangan dimaknai secara harfiah. Allah mengenalkan dirinya pada seorang hamba. Itu namanya ta'aruf. Itu namanya ta'aruf. Ta'aruf itu adalah pengenalan dari Allah untuk seorang hamba. Ta'aruf itu Allah mengenalkan dirinya kepada seorang hamba agar hamba punya sifat ma'rifat. Ma'rifat diartikan sebagai pengertian, pengenalan, pemahaman kepada Allah. Itu ma'rifat. Rekan-rekan yang saya muliakan, sudah sangat terkenal kan hadis man arafa nafsah arafa robbah. Hadis ini tidak punya validasi yang kuat. Hadis ini punya validasi yang tidak cukup kuat. Namun ada beberapa hadis dalam redaksi yang sangat mirip dan punya sanad yang kuat. Contohnya adalah hadis dari Jabir bin Abdullah. Suatu hari Rasulullah melihat sahabat sholat 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat pertama dia membaca Qul ya ayyuhal kafirun setelah Fatihah. Rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad setelah Fatihah. Kemudian Rasulullah memujinya, hadza abdun arrafa rabbah. Orang ini adalah hamba Allah yang arrafa rabbah, makrifat kepada Rabbnya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, Rasulullah memberikan pengertian tentang iman kepada Sayyidina Ali. Rasulullah juga bersabda, al-imanu ma'rifatul qalbi. Selain al-iqrar billah, selain al-amal bil arkan, iman adalah ma'rifatul qalbi. Rekan-rekan yang saya muliakan, coba kita buka surat-surat di Al-Quran. Bukankah beberapa surat di Al-Quran, salah satunya surat-surat yang masih agak awal-awal, itu adalah surat Al-A'raf. Tahu artinya Al-A'raf? Al-A'raf adalah tempat paling tinggi, tempat tertinggi di surga, yang dimana ashabul a'raf bisa untuk mengetahui dan mengenal siapa manusia di bawahnya. Wa nada ashabul a'rafi rijala ya'rifunahum bisimahum. Ahli tafsir mengatakan a'raf itu adalah tempat yang tinggi. A'raf, ashabulnya, orang-orang a'raf itu bisa untuk mengetahui dan mengenali para ahli neraka yang ada di bawahnya. Rekan-rekan yang saya muliakan, oleh karenanya untuk seorang hamba yang mukmin sejati, ma'rifatullah adalah salah satu cita-cita yang selalu dia inginkan. Mengenal Allah adalah salah satu, bahkan mungkin satu di antara beberapa cita-cita mulia yang ingin dia gapai, yakni ma'rifatullah, mengenal Allah. Setelah mengetahui sifatnya, asma'nya, af'alnya, maka dalam hati seorang mukmin timbul suatu rasa, timbul suatu
kenikmatan, timbul suatu imbiasah, itu namanya ma'rifatullah, mengenal Allah. Ada zauk. Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Amir bin Sa'id dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Muhammad bersabda, "Zaqa ta'mal mu'min man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya." Bisa merasakan nikmatnya iman adalah mereka yang radiya billahi robba, ridho Allah sebagai Rabb, wabil islami dina, ridho Islam sebagai din, wabi Muhammadin nabiyya, ridho Rasulullah Muhammad sebagai nabi. Zaqo tokmal mukmin, merasakan nikmatnya iman. Zaqo, rasa, tokma, seperti halnya makanan, seperti hidangan yang lezat. Iman itu seperti hidangan yang lezat, nikmat rasanya. Nah, hadza dzauq al-munba'is an hadzal ridho huwa al-ma'rifat billah. Rasa nikmat yang timbul dari ridho tadi, dari ridho kepada Allah, ridho kepada Islam, ridho kepada Nabi, rasa tersebut itulah dinamakan dengan ma'rifat. Rekan-rekan yang saya muliakan, seperti halnya tasawuf yang punya definisi 2000 bahkan lebih, seperti itu jugalah ma'rifat, punya definisi yang sangat banyak. Akan tetapi kita simpulkan dalam bahasa yang cukup sederhana bahwa ma'rifat adalah pengenalan kepada Allah. Seorang hamba yang hatinya ridho kepada Allah, ridho kepada Robnya, selain ia ridho kepada Islam sebagai dinnya, Rasulullah Muhammad sebagai nabinya, maka akan ada makrifat di hatinya, ada rasa zauk, suatu perasaan mengenal Allah, itulah makrifat. Rekan-rekan yang saya muliakan, sehingga kalau di surga ada Al-A'raf, di akhirat nanti ada Al-A'raf. Para orang-orang sufi menginginkan makrifat itu juga sudah hadir di dunia. Al-A'raf, tempat yang sangat tinggi di surga, makrifat, derajat yang tinggi yang bisa digapai oleh seorang hamba di dunia, yang tentu saja mudah-mudahan bisa memberikan tempat yang tinggi dan derajat tinggi pula di akhirat nantinya. Rekan-rekan yang saya muliakan, begini, idza fatahalaka wijhata minat ta'aruf, kadang ada suatu suasana di mana di hati seorang hamba terhampiri oleh rasa dekat dengan Tuhannya, itu namanya wijhata minat ta'aruf. Ada kondisi tertentu di mana seorang hamba merasa bahwa rahmat Tuhannya menghampirinya melebihi lara yang ia rasakan saat itu namanya wijhata minat ta'aruf. Dalam syarah-syarah Al-Hikam ini, para pensarah sering mencontohkan ketika seorang hamba sakit. Engkau sakit, engkau sedang duka lara. Dalam sakitmu, dalam duka laramu, hatimu seperti disentuh oleh kehadiran Allah yang tidak kau rasakan di situasi lainnya. Iya Tuhanku, iya Rabbku, ini sakitku darimu. Yang membuat aku lara adalah Engkau. Aku merasa bahwa aku lemah dan Engkau kuasa dan perkasa. Aku merasa lara, tapi aku merasa nyaman dengan pemberianmu ini. Aku tak khawatir dengan sakitku.
Aku khawatir dengan lalaiku. Rekan-rekan yang saya muliakan, rasa-rasanya sering sekali, banyak sekali orang yang mengalami kejadian-kejadian seperti ini. Ketika sakit, ketika lara, ketika terkena musibah, ketika jatuh, justru ada rasa rahmatullah lebih besar di hatinya dibandingkan lara itu. Itulah namanya wijhata minat ta'aruf. Itulah namanya suatu permulaan Allah berkehendak baik. Dengan fatahnya dia futuh dan dia membukai tirai mana yang harusnya digapai oleh seorang hamba, mana yang harusnya ia lalaikan. Sakitnya lalaikan, ingat yang memberi sakit. Laranya lupa, ingat kepada Tuhan yang menciptakan lara. Itu namanya wijhata minat ta'aruf. Siapa yang bisa membuat itu? Allah. Dengan apa? Dengan Allah membuka tirai dengan fatah, dengan futuh. Allah membuka itu dengan asma'nya Fattah. Yang melakukan itu Allah. Karena yang melakukan itu Allah, yang berkehendak itu Allah, yang membuka itu Allah, maka falatu bali ma'aha angkola amaluk. Engkau tidak usah menghiraukan sedikitnya amalmu. Rekan-rekan yang saya muliakan, amal yang dilakukan oleh seorang hamba kadang sedikit sekali, tapi rasa ta'aruf itu sudah menghampirinya. Wijhah minat ta'aruf itu sudah mendatanginya, karena Allah memang berkehendak futuh kepadanya. Maka saya ulangi lagi, banyak kan tadi cerita-cerita orang baru belajar tapi khusyuk, ibadahnya bagus, tawadu, bahkan mungkin dia arif billah, makrifat kepada Allah. Demikian juga ada orang yang sudah belajar kemana-mana, bisa juga dimarifatkan oleh Allah, bisa juga tidak. Oleh karenanya, satu poin penting yang harus kita sadari dan kita mengerti adalah tadi, yang membuka itu Allah. Maka fa innahu ma fataha halaka illa wa huwa yuridu ayata arafa ilaika. Tidak mungkin akan terbuka bagimu wijhah minat ta'aruf kecuali memang Allah berkehendak untuk membuat dirimu makrifat kepadanya. Jadi begini rekan-rekan, saya ulangi dari tengah. Fala tubali ma'aha angkola amaluka. Kalau sudah dibukakan bagimu pintu masuk suatu jalan permulaan mengenal dan makrifat kepada Allah, tidak usah engkau hiraukan amalmu, karena faktanya amal hamba selalu sedikit. Karena faktanya seberapapun amal banyak dilakukan hamba, secara kuantitas pasti sedikit. Jujur-jujur saja, berapa amalanmu? 24 jam, sudah 8 jam engkau buat tidur. Selebihnya tidak sampai 3 jam engkau salat, tidak sampai 3 jam engkau khusyuk dalam zikirmu, tidak sampai mungkin 20% dari sisa hidupmu itu kau buat untuk beramal ibadah. Bahkan sholat 5 waktu saja, tidak usah jauh-jauh sampai seminggu lah. 3 hari ini sholat 5 waktu, yang khusyuk yang mana, yang tidak khusyuk yang mana. Maka jangan pernah kita berbangga-bangga dengan amal kita, dan jangan pernah kita menganggap amal kita banyak. Sedari awal sudah dikatakan jangan pernah bersandar kepada amal. Sadari bahwa amal kita pasti sedikit. Masya Allah, amal sedikit tapi minta bayarannya banyak kan? Itu kalau bukan kemurahan Allah tidak bisa. Sholat 5 waktu belum tentu khusyuk,
entah ada noda di baju yang membuat sholat kita secara fikih tidak sah, entah ada noda di hati, dan ini paling sering yang membuat secara hakikatan, secara tasawufan kita juga sulit untuk diterima amal-amalan kita. Maka amal kita itu selalu sedikit. Jadi falatu bali ma'aha angkola amaluka, kalau bagi kami jangan hiraukan, karena memang amalmu itu nggak pernah sebanding dengan pemberian Tuhanmu. Jangan hiraukan amalmu, karena memang amalmu itu sungguh tidak berarti dibandingkan dengan karunia Allah. Nggak usah menghitung di akhirat yang nanti katanya khalidina fiha abada, di surga itu akan abadi. Padahal sholat berapa jam sehari? Kalau dikalkulasi seumur hidup berapa puluh jam sholat kita, itu yang khusyuk entah berapa, tidak sebanding. Maka mutlak amal seorang hamba itu pasti sedikit, itu mutlak. Rekan-rekan yang kami muliakan, kalau ada pintu makrifat terbuka untukmu, sadari yang membuka itu Allah, bukan amalmu yang sedikit itu yang membuka kunci pintu makrifat, bukan, tapi kemurahan Allah. Dia dengan fatahnya. Kita kan kebalik ya kan, ilmu baru sedikit, siapa ilmunya banyak? Tidak ada orang wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak ada orang yang sejatinya betul-betul berilmu, tidak ada. Karena memang subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kita ilmu sedikit, amal sedikit, minta dihargai banyak dan minta dihormati tinggi-tingginya. Untuk orang yang mukmin sejati, orang yang hatinya terputus sehingga dia makrifat kepada Allah, selalu sadar amalnya sedikit, tidak sebanding dengan pemberian Allah, apalagi dibandingkan dengan kesempatan makrifat kepada Allah. Oleh karenanya agak panjang Ibnu Athaillah ini menjelaskan hal ini dalam poin hikmah selanjutnya itu. Alam ta'lam anna ta'arufa huwa muridu alaika. Engkau tidak tahu kalau ta'aruf itu Allah yang mendatangkan untukmu. Amal itu adalah anta mudiha ilaihi. Amal itu adalah apa yang kau persembahkan untuk Allah, apa yang engkau hadiahkan untuk Allah. Wa aina ma tudihi ilaihi mimma huwa muridu alaika. Di mana tempat apa yang engkau persembahkan untuk Allah dibandingkan dengan apa yang Dia berikan untukmu? Tentu tidak berarti Allah tidak membutuhkan hadiah dan amalanmu. Allah bahkan tidak membutuhkan sedikit pun dari persembahan yang kau berikan melalui amal-amalmu. Sekarang Allah butuh hatimu untuk memulai mengenal Allah. Maka falatu bali ma'aha angkola amalu, jangan engkau hiraukan amalmu yang mohon maaf tidak berarti dan tidak berguna itu. Tetapi sungguhlah karunia Allah telah datang kepadamu, dan itu yang harus engkau syukuri dan harus engkau tindak lanjuti. Rekan-rekan yang saya muliakan, sebenarnya inginnya ini kita lanjutkan karena memang ini seakan-akan hikmah ini belum tuntas ya. Jadi kan poinnya kan cuma dua. Kalau ada karunia Allah yang sangat berharga dan mulia, yaitu ma'rifatullah, setidak-tidaknya pintu masuk ma'rifatullah itu sudah dibuka untukmu. Maka engkau jangan ingat-ingat lagi amalmu yang sedikit. Ingatlah kemurahan Allah. Ingatlah kemurahan Allah. Rekan-rekan yang saya muliakan, kita hamba yang bebal dan penuh kelemahan ini sering menyangka
Kalau kita itu mendapatkan ridho Allah, kita mendapatkan ma'rifatullah, kita mendapatkan titipan dan amanah ilmu-ilmu dari Allah, itu atas hebatnya amal kita, ikhtiar kita, masyakoh kita, riyadhah kita. Tidak. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi mereka, baru mereka ridho kepada Allah. Kita mendapatkan ridho Allah itu bukan karena kita ridho pada Allah duluan, tapi Allah ridho kepada kita, baru kita bisa ridho kepadanya. Maka Allah kan juga menyebutkan yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka, baru mereka mencintai Allah. Rekan-rekan yang saya muliakan, begitu mulianya, begitu tiada ternilainya ma'rifatullah. Secara gampangnya, kalau derajatnya di bawah, hidayah Allah begitu bernilainya. Bahkan Allah yang memilih, bukan kita yang mencari. Allah yang mendatangkan untuk kita, bukan hasil dari masyakohmu, bukan hasil riyadhahmu, bukan hasil ikhtiarmu, tapi semata-mata Allah dengan kemurahannya mendatangkan karunia-karunia tersebut untuk siapapun, hamba yang dia kehendaki, hamba yang dia cintai. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Allah itu kan menyindir orang-orang kafir Quraisy masa itu. Masa iya ayat-ayat Allah diturunkan di tengah kalian, di tengah-tengah kalian bahkan ada Rasulullah, makhluk yang paling mulia, kalian tetap kafir? Rekan-rekan yang saya muliakan, kalau mau cerdas-cerdasan, lebih cerdas lagi Amr bin Hisam alias Abu Jahal dibandingkan siapapun orang sekarang. Kalau mau berkesempatan melihat Rasulullah, tidak ada kesempatan melihat wajah yang mulia itu mengalahkan Abu Lahab. Abu Lahab itu tetangga Nabi. Abu Lahab itu bersuka cita waktu Nabi lahir. Abu Lahab itu paman kontan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi hatinya tidak terfutuh bahkan oleh nur hidayah. Jadi engkau mau mengatakan bahwa ridhonya Allah itu datang kepadamu karena engkau ridho duluan. Engkau mau mengatakan bahwa makrifat dan derajat mulia yang kau miliki itu atas hasil ikhtiar dan amalan-amalanmu yang penuh masyakoh, atas riyadhahmu yang luar biasa engkau lakukan malam dan siang. Sebanyak apapun riyadhahmu, ankola amaluk, itu pasti sedikit dibandingkan apa yang diberikan dan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rekan-rekan hikmah yang ke-8. Ketika sudah difutuh bagimu, sudah dibuka bagimu pintu masuk dari jalan untuk ma'rifatullah, jangan engkau hiraukan lagi sedikitnya amalmu, yang pasti sedikit itu. Karena yang engkau harus lihat, tibanya ma'rifatullah kepadamu sesungguhnya adalah semata-mata irodahnya Allah. Allah berkehendak karena dia radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah berkehendak untuk mencintaimu, maka sambut cinta yang datang kepadamu itu. Bagaimana menyambutnya? Nanti dijelaskan di hikmah ke bawah. Memang di sini saya merasa dalam pemahaman saya yang sangat sempit, ini memang agak terpotong, harusnya dilanjutkan ke bawah. Alam ta'lam ana ta'aruf, tidakkah engkau tahu bahwa ta'aruf dari Allah itu adalah dia yang mendatangkan kepadamu, bukan usahamu yang bisa mendatangkan. Sedangkan amalan-amalan yang engkau lakukan semata-mata persembahan yang tidak dibutuhkan oleh Allah. Itu adalah ikhtiar kita menjalankan perintah Allah semata-mata untuk itu, bukan yang lain. Maka tentu tiada berarti
persembahan yang kita lakukan dari amalan-amalan dan ibadah kita. Dalam hal demikian tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita selalu mensyukuri nikmat Allah, kemurahan Allah, rahmat Allah, terutama karunia dibukakan pintu makrifat kepadanya. Inilah rekan-rekan hikmah yang ke-8 yang bisa kita jelaskan. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan karena ini harus tersambung dengan hikmah yang selanjutnya, insya Allah di edisi pertemuan selanjutnya. Kurang khilaf dan salahnya saya mohon maaf. Ala wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.